Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Sebelum kita mulai kepada kegiatan kita pada hari ini, yaitu kegiatan Pestol, izinkan saya untuk bertanya dulu, apakah suara saya sudah dapat terdengar jelas oleh Bapak Ibu semuanya? Silahkan, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan konfirmasinya melalui kolom chat. Sudah. Oke, baik. Alhamdulillah apabila suara saya sudah terdengar jelas ya oleh Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat hadir kembali bagi peserta setiap Pestok Ahli Hama, serta salam kenal bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dalam kegiatan Pestok Ahli Hama ini. Oke, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Destania Cintani yang akan memandu acara Pestok hari ini sebagai moderator. Namun, biar kita saling mengenal ya Bapak Ibu, tidak hanya saya mungkin yang dikenal oleh Bapak Ibu, tapi juga mengenal nih sedikitnya Bapak Ibu ini. Mungkin boleh di kolom chat Bapak Ibu bisa menjawab, kiranya Bapak Ibu ini berasal atau mungkin asal industrinya dari mana ya, agar kita bisa saling mengenal. Seperti itu mungkin boleh direspon di kolom chat nih, kiranya Bapak Ibu itu berasal dari kota mana atau mungkin dari asal industrinya dari mana. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, dari Jawa Barat, Bu Melia Wildawani dari Jawa Barat, dari Medan. Wah, luar biasa ya, banyak teman-teman dari di berbagai daerah yang antusias sekali untuk mengikuti kegiatan Pestok oleh Ali Hama pada hari ini. Wah, jauh-jauh ya dari kota Serang, Pontianak ya, Pak Rizky. Oke, eh, sebelumnya izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Sebelumnya Bapak Ibu, apakah share screen saya sudah terlihat di device Bapak Ibu? Silakan untuk diberikan jawabannya, diberikan responnya di kolom chat. Baik, sebelum kita mulai kepada kegiatan inti kita pada hari ini, izinkan saya menyampaikan informasi bahwasannya ahli hama Alihama sebagai sebuah platform edukasi untuk belajar mengenai pengendalian hama secara terpadu bagi Bapak Ibu pelaku ataupun pegiat bisnis di Indonesia. Maka dari itu kita memiliki program yaitu program pelatihan kelas training yaitu pelatihan IPMM atau Integrated Pest Management Mastery yang mana kegiatan ini dilaksanakan secara online. Untuk kegiatan online ini dilaksanakan selama 2 hari. Pada bulan November ini akan diadakan di tanggal 26 dan 27 November selama 2 hari bersama pes expert kami yaitu ada Prof. Intan dan juga Ibu Dr. Lin. Maka bagi Bapak Ibu yang sudah berada di Zoom meeting ini, yang memiliki kesempatan yang cukup menarik gitu ya, mendapatkan penawaran khusus di harga 2,5 juta dari harga normalnya di 3,5 juta. Seperti itu Bapak Ibu ya, yang nantinya pada kegiatan IPMM, kelas training IPMM akan dipandu, kita akan belajar langsung oleh trainer dan juga konsultan, yaitu ada Prof. Intan Ahmad PhD yang merupakan seorang guru besar entomologi ITB, yang mana beliau merupakan otoritas terbuka dalam bidang hama perkantoran di Indonesia, baik nasional maupun internasional dan sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai trainer berskala nasional maupun internasional. Adapun juga kita akan belajar dengan pest expert yaitu Ibu Dr. Sri Yusmalinar MSI MM atau yang akrab disapa dengan Ibu Dr. Lin yang merupakan lulusan doktor dari ITB, peneliti hama dan pestisida di ITB, di IML Research dan juga trainer dan konsultan pengendalian hama, pakar hama di Ahli Hama dan Pest.ai juga sebagai dosen tamu di beberapa universitas. Yang mana Ibu Dr. Lin ini merupakan narasumber kita yang
luar biasa juga pada hari ini yang akan membahas mengenai eh, hospital pest strategy. Selain program online yang kami juga memiliki program in-house training pest management. Sehingga bagi Bapak Ibu yang akan meningkatkan kompetensi timnya di perusahaan, bisa juga untuk mendatangkan atau mengundang tim expert kami ke perusahaan Bapak Ibu, yaitu Prof. Intan dan Dr. Lin. Bagi Bapak Ibu juga yang akan konsultasi dengan pest expert kami, yang akan dibantu oleh pest expert kami, bisa juga untuk melakukan konsultasi secara gratis terlebih dahulu melalui nomor WA yang telah tercantum. Dari dua program kami, yaitu virtual online training dan juga in-house training, Bapak Ibu agar lebih tepatnya untuk mengatasi isu permasalahan hama yang terjadi di perusahaan Bapak Ibu dipersilahkan atau mendapatkan kesempatan untuk free konsultasi atau konsultasi gratis dengan tim ahli hama dengan Zoom selama 30 menit. Maka dari itu, Bapak Ibu bisa untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk konsultasi dengan admin ahli hama di room chat yang telah di link room chat, di link yang telah diberikan di room chat. Maka dari hari ini kita akan membahas gitu ya, seperti yang telah Bapak Ibu ketahui, kita akan mencari ilmu gitu ya, menambah ilmu mengenai bagaimana pengendalian hama di rumah sakit seperti itu. Dengan narasumber kita yaitu hari ini Dr. Lin dari pukul 2 hingga selesai mungkin 1 hingga 2 jam ke depan. Maka dari itu kepada Dr. Lin eh, kami persilahkan. Oke, sambil mungkin Ibu Dokter Lin belum ada di room ini ya, Bapak Ibu, kami jelaskan sekali lagi bahwasannya kami memiliki program IPMM yang mana IPMM ini merupakan kelas training ya bagi Bapak Ibu yang ingin meningkatkan pengetahuan ataupun skillnya dalam pengendalian hama. Jadi hal ini sangat relate sekali gitu ya untuk Bapak Ibu yang mungkin bekerja dalam manajemen gedung seperti itu. Tidak hanya di bidang rumah sakit seperti yang akan dibahas, namun juga di berbagai sektor. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Adapun mungkin apabila Bapak Ibu ingin membentuk gitu tim pengendalian hama terpadunya sendiri di perusahaan Bapak Ibu bisa untuk melakukan atau meminta tim expert kami untuk mendampingi Bapak Ibu ke perusahaan langsung, yaitu Prof. Intan dan juga Dr. Lin. Untuk ketepatan eh, solusi dari permasalahan hama Bapak Ibu di perusahaan masing-masing, Bapak Ibu bisa menghubungi eh, admin kami di nomor yang telah tertera. Oke, sembari menunggu eh, narasumber kita hadir, sebentar saya izin konfirmasi lagi kepada Dr. Lin. Selamat datang. Apakah Ibu sudah dapat mendengar suara saya dengan baik? Sudah Mbak Desta. Alhamdulillah ya, narasumber yang kita tunggu-tunggu sudah hadir. Selamat siang Ibu Dr. Lin. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Ibu ya. Alhamdulillah, selamat siang Bapak Ibu, selamat siang Mbak Desta. Hari ini kita akan berbincang mengenai pest management yang akan kita bahas dan nanti Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab untuk bisa memperdalam atau bisa menguatkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip dalam pest management. Hari ini kita akan membahas tentang pest management di fasilitas kesehatan ya, Mbak Desta ya.
Iya, betul Ibu. Sesuai tema kita pada hari ini, kita akan membahas bagaimana pengendalian hama di rumah sakit. Jadi, Bapak Ibu nanti bisa menyimak dengan fokus pematerian yang akan diberikan oleh Ibu Dr. Lin, atau mungkin juga bisa mencatat ya, Ibu ya, hal-hal penting yang sekiranya sangat informatif. Ya, pastinya semua informatif ya ini, karena ini adalah ilmu dan juga mungkin menyimpan terlebih dahulu apa yang akan ditanyakan kepada Ibu Dr. Lin nanti di sesi selanjutnya. Karena kita akan ada dua sesi. Yang pertama yaitu sesi pemaparan materi oleh Ibu Dr. Lin dan juga nanti akan ada sesi diskusi atau tanya jawab. Seperti itu. Oke, baik Mbak Desta, kita akan mulai saja mengenai pembahasan materi mengenai pest management di fasilitas di industri hospital. Baik Bapak dan Ibu, selamat sore sekali lagi kepada Bapak Ibu yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Senang sekali kami bisa bertemu kembali di sesi mingguan Pest Talk, bincang tentang hama, di mana tentu kami ingin kita semua terus-menerus meningkatkan kemampuan atau insight mengenai bagaimana pest management ini penting dilakukan secara terpadu. Untuk topik yang diangkat adalah mengenai pest management di hospital yang memang ini adalah industri yang seharusnya eh, levelnya zero, tidak boleh nol dari gangguan hama. Tetapi sayangnya antara harapan dengan realita terkadang tidak sama karena justru kita banyak mendengar di fasilitas kesehatan ini justru hamanya banyak. Karena bisa jadi rumah sakit itu atau fasilitas kesehatan itu berdekatan dengan aktivitas jual beli seperti pasar atau juga aktivitas lainnya yang memang mengundang hama itu bisa masuk ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan. Yang pertama, Bapak Ibu, yang perlu kami sampaikan bahwa hama ini tidak hanya mengganggu. Kalau mengganggu mungkin kita sedang tidur, ada bunyi nyamuk, dengingan dari nyamuk. Kalau 1 sampai 2, 3 ekor mungkin kita nggak terlalu terganggu. Tetapi jangan salah, mereka ini membawa penyakit dan sebagian besar hama itu adalah mengancam kepada kesehatan. Memang ada yang tidak mengancam kepada kesehatan, tapi dia mengganggu struktur. Contohnya seperti rayap. Tetapi secara umum hama yang ada di perkotaan, baik itu yang masuk ke residen, ke permukiman maupun ke industri atau bisnis, itu umumnya mengancam kepada kesehatan. Nah, selain itu juga hama dapat menurunkan kualitas produk yang dibuat kalau untuk industri-industri yang membuat produk, dan juga ya tentu akan merusak reputasi atau kepercayaan dari konsumen terhadap produk atau jasa yang diberikan karena sudah terkontaminasi oleh hama. Jadi hama ini perspektifnya dari manusia Bapak Ibu adalah organisme yang mengganggu yang nantinya bisa menurunkan eh, nilai kesehatan, juga nilai ekonomi terutama untuk di sektor ekonomi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kita lihat bagaimana industri dari hospital yang juga bersambung kepada industri pharmaceutical. Ini adalah industri yang memang tujuannya adalah membuat orang sakit jadi sehat. Berarti kita bisa melihat bahwa di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan itu seyogianya ada pasien yang memang di dalam tubuhnya ada penyakitnya yang disebabkan oleh bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur atau eh, mikroba lainnya. Nah, dan apa hubungannya sama hama? Hama sebagian besar adalah sebagai vektor atau hewan pembawa. Nah, jadi kalau dilihat rumah sakit itu sudah ada penyebab sakitnya. Nah, terbayang kalau misalnya hama banyak di rumah sakit itu, maka hama itu akan menularkan, akan membawakan dari patogen atau penyebab penyakit dari satu orang ke orang lain. Jadi bisa jadi orang yang sakitnya sekian jumlahnya jadi bertambah. Apalagi kalau di rumah sakit itu industri yang 24/7, artinya nggak ada liburnya, 24 jam selama 7 hari. Nah, untuk materi ini tentu Bapak Ibu kami mengharapkan bahwa kita memahami pentingnya pengelolaan
hama di lingkungan rumah sakit dan farmasi. Serta juga kami akan menjelaskan apa peranan dari pengendalian hama secara terpadu. Karena yang biasanya secara tradisional orang menganggap bahwa pengendalian hama itu adalah melakukan atau menggunakan pestisida. Urusannya beres, padahal tidak demikian. Nah, oleh karena itu kita melihat terpadunya sisi yang mana. Yang tujuannya tentu agar apa? Agar di fasilitas kesehatan ini menjadi zona bebas hama dan mematuhi regulasi. Nah, bahasan berikutnya adalah apa sih dampak negatif dari hama? Karena nampaknya kalau positifnya tidak ada Bapak Ibu. Kecuali kalau dia hama itu misalnya nyamuk berada di hutan, ya mungkin dia akan berguna di ekosistem tersebut. Tapi kalau sudah masuk ke kehidupan manusia di situ, aktivitas manusia, maka yang ada adalah dampak negatif. Yang pertama tadi kesehatan yang pokok ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita berhadapan dengan hama walaupun ukurannya kecil, misalnya nyamuk, satu ekor nyamuk, tapi dia membawa virus demam berdarah yaitu virus dengue, itu satu nyamuk itu akan membawa kemana-mana nih virusnya. Karena si nyamuk ini dia akan menggigit dari satu orang ke orang lain. Dia tidak akan mau kenyang di satu induk atau satu inang atau misalnya orang yang diambil darahnya. Melainkan dia jalan-jalan. Artinya menggigit dari satu tempat ke tempat lain. Sehingga bisa terjadi penyebaran orang yang kena dengue ini di secara massal. Jadi secara kesehatan itu dampak negatifnya besar. Apakah nanti hubungannya ke nyawa? Iya, kalau kita banyak melihat, mendengar atau membaca kasus dari dengue atau malaria atau juga penyakit kaki gajah, itu kalau tidak ditangani dengan baik ya bisa menyebabkan kehilangan nyawa. Itu dari aspek kesehatan ya Bapak Ibu. Lalu dampak negatif hama berikutnya adalah kualitas produk. Nah, untuk fasilitas industri farmasi tentu bahan baku untuk membuat obat atau obat-obatan yang sudah menjadi final produk itu bisa terkontaminasi oleh hama. Dan apabila di dalam proses sampling pengecekan ada saja satu atau dua sampel terkena kontaminasi hama, itu bisa di-reject, bisa ditolak. Itu ya. Dan penolakan produk itu bisa berakibat jauh kepada kerugian di finansial bisnis tersebut. Lalu berikutnya adalah reputasi. Hama bisa menyebabkan dampak negatif pada reputasi. Jadi citra atau kepercayaan. Tentu kita kalau di rumah sakit kita misalnya jadi pengunjung di sana, lalu di mana kita melihat ada temuan tiba-tiba ada tikus yang lewat atau banyak lalat. Nah, itu kan bisa membuat citra dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan itu akan turun. Berarti pengelola tidak mempunyai tanggung jawab yang kuat mengenai kebersihan atau pembersihan hama yang di tempat tersebut. Dan berikutnya adalah regulasi. Regulasi adalah bagaimana kepatuhan dari industri hospital ini bertanggung jawab kepada pemerintah untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan hidup bagi masyarakat. Nah, kalau misalnya ada fasilitas kesehatan, apakah itu rumah sakit yang ukuran besar, kecil, ataupun klinik, apabila melanggar hukum, ya tentu akan bisa disanksi dan eh, parahnya ada dicabut operasionalnya. Tentu hal ini menjadi kerugian yang besar. Nah, jadi dampaknya itu Bapak Ibu hama ukuran kecil tapi dia bisa mengganggu bisnis. Nah, tujuannya tentu kita agar bisa mengetahui pest management ini dilakukan dengan baik, tentu eh, akan kembali ke fungsi rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang memang dia adalah tempat untuk melindungi pasien, menyembuhkan pasien, dan juga para pengunjung atau staf kesehatan tetap sehat selama berada di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Juga untuk industri farmasi karena memang berdampingan dengan kegiatan hospital ini memastikan bahwa pengendalian hama harus dilakukan secara ketat supaya apa? Supaya produknya aman dan mutunya tidak terganggu karena serangan dari hama.
Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya, kita berbincang mengenai topik pest management di hospital. Berikutnya, tentu kita selalu melihat betul nggak sih ada kasus gitu ya. Nah, untuk di informasi di Indonesia mungkin mungkin terbatas Bapak Ibu. Walaupun kita tahu, tapi tidak naik ke media secara terang-terangan. Tapi kalau di luar negeri ini FDA itu seperti BPOM-nya itu sangat salah satu lembaga yang sangat strict, yang sangat ketat. Jadi di sini berita yang dikeluarkan itu menyampaikan bahwa FDA menyampaikan surat peringatan kepada industri-industri yang memang tidak melakukan pengendalian hama secara betul, secara terprogram karena ditemukan ada serangga atau hama-hama lainnya dan itu bisa di sue atau bisa dituntut gitu ya. Nah, itu dampak nyata atau berita nyata bahwa hama ini bisa mengganggu juga kalau tidak dikendalikan dengan baik. Lalu untuk kasus ditemukannya hama di rumah sakit pun sama, di beritanya bahwa rumah sakit setelah diinspeksi tentu melihat bahwa ada hama seperti kecoa gitu ya, tikus. Nah, itu bisa bisa kalau kita lihat dari data biaya pengendalian itu sangat besar gitu ya. Dan bisa mengurangi atau fasilitas gitu. Nah, ini juga kita bisa melihat bahwa pengendalian hama apabila dilakukan secara reaktif, artinya reaktif itu kalau ada kasus baru bergerak, itu pasti akan membutuhkan dana yang besar karena banyak upaya yang sudah dilakukan dari kondisi hama populasinya yang sudah tinggi. Selanjutnya untuk di dapur rumah sakit, misalnya di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan itu juga banyak ditemukan tadi ya hama-hama juga. Padahal di dapur rumah sakit itu adalah tempat untuk apa namanya produksi atau membuat persiapan makanan untuk pasien. Nah, harusnya kan pasien itu tidak boleh ada sama sekali eh, Nah, Bapak Ibu, sebelumnya mohon maaf ya, mungkin ada oke kendala oke sinyal, tapi mungkin sudah bisa dapat dilanjutkan ya, Dokter Lin ya. ya sudah dapat. Ya, Mohon maaf ya tadi ada terputus koneksi internetnya. Sekarang udah lancar, ya sudah Kak jelas. Desta? Iya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu ya, kita lanjutkan kembali. Oke ya, tadi sampai slide ini ya. Nah, oke. Jadi kita bisa melihat bahwa ini adalah bukti nyata terjadi serangan hama itu bisa mengganggu reputasi dan juga biaya finansial atau biaya yang dikeluarkan dalam pengendalian hama di rumah sakit. Nah, sekarang kita akan melihat kembali kepada tujuan rumah sakit atau fasilitas kesehatan itu dibuat adalah salah satu layanan utamanya menyembuhkan orang sakit. Nah, apa hubungannya sama hama? Tentu untuk mencapai tujuan tersebut, kita perlu memastikan bahwa lingkungan rumah sakit atau fasilitas kesehatan itu adalah lingkungan yang bebas hama. Karena tadi hama adalah vektor atau pembawa penyakit. Nah, maka harus diupayakan nih segala macamnya karena harus eh,
menjadi zona yang bebas dari hama. Dan kita bisa melihat bahwa namanya rumah sakit, berarti kita sebutnya juga rumah, berarti di situ ada fasilitas-fasilitas yang memang banyak ruangan-ruangan yang fungsinya berbeda-beda. Ada dapur, sama kayak di rumah, tapi ini di rumah sakit. Jadi isinya utamanya kan orang-orang sakit di sini, orang yang sakit di sini disembuhkan dari penyakitnya dengan keahlian dari dokter dan nurse. Nah, tentu di sini dipastikan nih selama tinggal di rumah sakit itu mereka bisa terjaga dari penyebab penyakit lainnya karena sudah dia datang dengan penyakit yang sudah dibawa dari rumah. Nah, jadi rumah sakit ini kan ada bagian kitchen untuk memproduksi makanan, lalu ada bagian laundry untuk mencuci kain-kain, selimut dan lain-lain. Dan itu pun bisa ada kontaminasi hama Bapak Ibu di tempat laundry. Lalu ada juga fasilitas kamar tidur untuk bisa membuat pasien itu istirahat dan juga treatment obat. Jadi di situ kan dipastikan memang harus bersih dan juga ada juga wilayah untuk limbah. Nah, jadi di rumah sakit itu banyak sekali pintu-pintu masuk atau titik-titik rawan hama. Karena memang semuanya tersedia dengan lengkap fungsi-fungsinya dan juga banyak orang yang lalu lalang artinya keluar masuk karena di situ ada pasien, ada keluarga pasien, ada pengunjung, ada staf rumah sakit, lalu ada supplier, apakah itu supplier obat atau supplier makanan dan untuk maintenance gedung. Jadi komplit semuanya di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Nah, tapi kita perlu tadi bagaimana tujuan rumah sakit itu menjadi tempat yang membuat orang sakit jadi sehat. Nah, maka mereka harus menjamin bahwa tempatnya itu harus sehat dan bebas hama. Karena tadi dikhawatirkan kalau banyak hama nanti penyakit atau penyakit yang berbahaya itu dibawa oleh si hama itu kepada semua yang ada di rumah sakit itu. Dia kan nggak bisa pilih-pilih ini pasien, ini dokter, ini pengunjung gitu ya, semuanya bakal kena. Apalagi tadi perilaku dari nyamuk itu dia akan menggigit tidak kenyang di satu orang, jadi akan terus eh, menggigit di satu orang ke orang lain. Nah, artinya virusnya bisa dengan cepat menyebar. Demikian juga kecoa. Jadi kecoa juga sama Bapak Ibu. Dia hewan serangga merayap yang kemana-mana dia meninggalkan bakteri, meninggalkan virus. Nah, artinya eh, memang dia istilahnya di tempat yang kotor, tapi dia bisa masuk ke tempat yang bersih cari makanan, tapi sambil membawa penyakit. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa di rumah sakit tentu selain 100% harus bebas hama yang gunanya untuk menghentikan penyebaran penyakit yang bisa berbahaya kepada semua pihak, juga kita perlu memastikan bahwa hama ini jangan sampai mengganggu secara estetika dan kenyamanan. Nah, jadi jadi pengelola rumah sakit tentu perlu memberikan perhatian yang ketat. Bagaimana nih sama-sama menjamin lingkungan rumah sakit yang zona bebas hama. Bahkan di era sekarang rumah sakit itu ada juga yang di setel seperti hotel sangat mewah. Tapi sekali lagi, hama ini kan tidak mengenal ini mewah atau tidak. Hama bisa masuk dengan mudah asalkan ada yang dia sukai, yaitu ada makanan, ada air, dan ada perlindungan. Jadi setelah rumah sakit yang di set mewah pun tetap penanganan hama harus sangat ketat. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini di fasilitas kesehatan tentu kita melihat tadi ada orang sakit datang lalu diobatin. Nah, tapi kalau ada hama tidak tertangani, maka bisa menimbulkan infeksi sekunder. Jadi sudah ada yang primer, ada juga sekunder. Nah, kenapa bisa? Karena hama di rumah sakit yang memang di situ banyak patogen bisa menambahkan ke pasien lain jadi bertambah penyakitnya. Seperti itu. Dan bisa juga menimbulkan ketidaknyamanan seperti stres dari secara psikis karena melihat temuan dari hama. Bahkan beberapa orang kan juga punya fobia terhadap kecoa. Nah, mau laki atau perempuan
Sama kalau sudah ada fobia ini ya tentu lagi sakit dia melihat ada kecoa yang lewat, ada kecoa yang merayap atau ada tikus, itu udah stres. Sedangkan orang yang sakit ini harus dijauhkan dari stres supaya fokus dengan pengobatannya. Nah, ini ada efek dari hama yang bisa menimbulkan infeksi selain primer juga sekunder. Nah, sekarang untuk industri farmasi tentu kita melihat hubungannya dengan industri hospital sangat erat karena industri farmasi tentu membuat produk-produk yang produk-produk obat yang nantinya digunakan untuk mengobati orang sakit. Nah, di industri farmasi tentu juga sama bisa terancam dengan serangan hama itu sendiri. Apakah itu kecoa yang masuk ke area pabrik, apakah lalat, tikus, sama gudang. Bahkan kalau di rumah sakit tentu ada area tempat penyimpanan obat. Nah, itu pun bisa diserang oleh hama yang seperti merayap, seperti kecoa semut, bisa lalat gitu ya Bapak Ibu. Bisa nyamuk atau hama gudang. Jadi hama gudang itu hama yang memang dia bisa berada di dalam produk itu sendiri atau dia di luar produk, jadi menggigit atau mengkontaminasi di situ. Yang nantinya bisa mencemari produk atau area produksi. Nah, apa dampaknya? Ya tentu akan menyebabkan reputasi menjadi rusak dan pelanggan jadi tidak percaya gitu ya. Dan untuk bisnis tentu akan mengganggu secara finansial. Dan parahnya atau ekstrimnya apabila dinilai abai terhadap penanggulangan hama ini, maka akan menyebabkan terhentinya produksi karena harus dibersihkan dulu areanya dari hama. Dan untuk klaim hukum atau sanksi dari otoritas itu sangat mungkin diberikan apabila memang kasusnya, apalagi zaman sekarang media sosial sangat kencang ya Bapak Ibu ya. Artinya sangat bisa disebarkan secara singkat, itu bisa menyebabkan sanksi dari otoritas kesehatan menjadi lebih cepat. Nah, termasuk juga salah satunya dari BPOM, walaupun mereka memberikan izin terhadap obat-obatan yang sudah diproduksi, tetapi kalau sudah ada temuan-temuan yang viral bahkan obatnya terkontaminasi, itu bisa juga diberi sanksi sampai penarikan produk atau ekstrimnya penghentian izin produksi. Nah, jadi ini juga sama ya gitu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya untuk memperkuat kenapa pengendalian hama ini penting bagi bisnis. Kan kita biasanya dalam bisnis fokusnya bagaimana produksi menghasilkan produk yang bagus, lalu layanan yang bagus. Tetapi jangan lengah bahwa hama ini bisa mengganggu tujuan tadi. Hama ya produk yang harusnya berkualitas bagus ternyata terkontaminasi dengan hama. Nah, jadi kita perlu melihat bahwa pengendalian hama yang efektif sesungguhnya adalah melindungi bisnis itu tetap survive, tetap dipercaya, dan mematuhi aturan, serta pasti efisien karena kita tidak membiarkan ada produk-produk atau layanan di rumah sakit ini menjadi tidak efisien karena kehadiran hama. Maka kita perlu melindungi dari aktivitas penyebaran penyakit ini bisa dicegah. Lalu properti bisa dilindungi. Properti yang dimaksud adalah Bapak Ibu seperti rayap itu kan senang sekali dia memakan selulosa pada mebel apapun yang berbahan kayu, bahkan termasuk kertas. Mereka ya bisa di situ merusak. Nah, lalu juga seperti tikus, dia bisa menggigit kabel gitu dan pipa-pipa yang nantinya jadi rusak propertinya. Apalagi di rumah sakit di area yang eh, kritis tuh area operasi gitu ya, di zona di area operasi yang banyak alat-alat canggih. Nah, itu kalau tidak ditangani dengan baik, hama itu bisa merusak alat-alat atau properti kesehatan lainnya. Jadi kita perlu melihat bahwa kenapa pengendalian ini penting karena memang sejatinya adalah melindungi citra. Citra dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan juga citra dari industri farmasi itu sendiri.
Nah, kami perlu menyampaikan tentang bagaimana sih pengendalian hama terpadu dengan pendekatan pengendalian hama secara tradisional. Jadi kalau diversuskan tradisional dan modern, apa sih bedanya gitu Bapak Ibu ya? Nah, kalau tradisional itu kita seringnya melihat perilaku perilaku orang itu kalau mengendalikan atau membasmi hama kalau sudah ada hamanya, sudah terlihat. Padahal hama ini sejatinya adalah bersembunyi. Dia akan keluar kalau memang jumlahnya sudah banyak. Nah, itu terlambat karena akan pasti menimbulkan biaya yang lebih besar. Lalu yang kedua adalah tradisional itu dilihat dari cara berpikir bahwa pengendalian hama itu cukup dengan pestisida. Jadi seolah-olah pestisida adalah jalan yang utama yang tidak ada lagi cara lain. Padahal kita melihat bahwa pestisida itu seperti pisau bermata dua. Satu, dia bisa mengendalikan hama kalau dilakukan dengan bijak, bijak dosis, bijak cara gitu ya. Dan pengetahuan tentang bahan aktif dari pestisida juga kuat. Juga di sisi lain pestisida justru akan membuat populasi hama menjadi tambah banyak Bapak Ibu yang kita kenal dengan resisten. Nah, maka penggunaan pestisida sebagai satu-satunya cara, nah itu menjadi konsep atau pandangan yang keliru. Lalu pandangan tradisional dari pengendalian hama adalah fokus eliminasi. Jadi yang dimaksud dengan fokus eliminasi itu adalah pokoknya membasmi aja hamanya yang kelihatan. Padahal kita tidak cukup ke sana karena kita tahu bahwa hama yang ketemu dengan kita itu sejatinya ada lagi hama di tempat lain yang disarangnya. Sehingga seharusnya dianalisa kenapa nih hamanya bisa datang. Kira-kira dari mana? Nah, itu eh, yang harus dilakukan di konsep terpadu dibandingkan dengan tradisional. Nah, kalau terpadu, namanya juga terpadu, Bapak Ibu, terpadu itu kita memfokuskan mulai dari awal. Jadi yang pertama memang perlu dilakukan proaktif secara proaktif. Proaktif itu sebelum hama kelihatan juga sudah dilakukan pemantauan monitoring rutin. Jadi kita bisa jaga-jaga aktivitas hama kira-kira bisa terdeteksi ini dari awal. Lalu dari pengenalan hama terpadu, hamanya harus diidentifikasi dulu. Kita harus tahu dulu ini jenis apa serangganya apa nih, perilakunya kayak gimana. Misalnya perilaku tuh nyamuk Aedes biasanya siang hari aktifnya, kalau Culex malam. Kayak kecoa itu dia malam, tapi kalau semut itu bisa siang bisa malam. Jadi kita harus lihat juga perilaku itu. Serta siklus hidupnya, siklus hidup hama itu perlu kita kenal karena ada yang dari telur langsung dia ke serangga muda, lalu serangga dewasa itu kayak kecoa, tapi ada juga yang dia dari telur ke larva, lalu ke pupa, ke pompong, lalu ke dewasa seperti nyamuk, lalat tuh seperti itu komplit. Yang kita kenal dengan waktu zaman kita sekolah mempelajari biologi adalah metamorfosis sempurna. Nah, kenapa kita harus tahu? Supaya kita akan lihat titik lemahnya pas fase mana nih. Nah, ini akan dibahas secara lengkap itu di training Bapak Ibu, training IPMM. Itu kita pelajari seperti biologis. Jadi kita pelajari jenis hamanya secara lengkap. Karena kita harus kenal sama mereka supaya pengendaliannya tepat sasaran. Lalu selain itu adalah langkah melihat pencegahan apa sih penyebabnya. Jadi kita nggak fokus misalnya ini ada tikus, pokoknya gimana caranya tikusnya nggak ada aja yang kelihatan. Padahal kita harus lihat pencegahannya seperti apa nih dari penyebab utamanya. Misalnya kalau di rumah sakit kita bisa melihat bagaimana pengaturan obat yang datang dengan obat yang baru datang dengan yang sudah lama. Nah, itu harus diatur karena dikhawatirkan kalau tidak dilakukan FIFO first in first out, maka yang lama itu yang sudah terkontaminasi hamanya bisa banyak karena menumpuk lama karena lembab. Dan yang langkah keempat di pengendalian hama terpadu adalah ini Bapak Ibu. Kalau penggunaan pestisida, kalau di tradisional adalah pestisida satu-satunya cara, jadi dipakai terus. Tapi kalau ini tuh pestisidanya dipakai, tapi sesuai kebutuhan. Dan kalau di rumah sakit atau di lingkungan kesehatan dan farmasi, pestisida tuh sangat ketat Bapak Ibu. Kenapa? Karena dikhawatirkan itu akan mengkontaminasi apakah ke orang sakit atau orang yang ada di rumah sakit itu atau kepada produk obat.
Jadi sangat ketat penggunaannya. Nah, maka kita harus cerdas metode mana nih yang harus dilakukan. Nah, itu sudah jelas Bapak Ibu ya bedanya antara tradisional dan yang terpadu. Nah, jadi kita perlu melihat bahwa Bu, apakah tradisional ini bagus? Nah, kita melihat bahwa di tradisional ini tidak memecahkan masalah karena hamanya datang lagi, terus kita basmi, terus nanti datang lagi gitu ya. Padahal kita harus melihat pencegahan, kenapa dia bisa datang dan nanti pas udah bisa dikendalikan, dimonitoring. Karena hama itu pasti tidak akan berkurang. Dari eksternal akan masuk, dari internal harus dikelola juga supaya nggak tambah banyak. Nah, untuk pengendalian hama di rumah sakit kita perbandingkan antara yang kita lakukan di negara kita di Indonesia dengan di luar negeri Bapak Ibu ya sebagai perbandingan. Kalau di Indonesia, manajemen pengendalian hama itu kalau Bapak Ibu bisa lihat ini banyak sekali menggunakan pestisida. Bapak Ibu ya, pestisida. Jadi upaya yang terpadunya monitoring segala macam tidak dilakukan. Padahal kita bisa lihat bahwa itu adalah salah satu cara. Nah, jadi pemanfaatan caranya itu dengan terpadu tuh masih sangat jarang dilakukan di Indonesia, bahkan belum umum. Tapi kalau di negara maju seperti Amerika Serikat itu melihat bahwa menunjukkan bahwa di rumah sakit itu mereka punya program yang dibuat mengenai pengendalian hama secara terpadu. Dan 73% rumah sakit di sana melakukan pendekatan PHT, pendekatan pengendalian hama terpadu yang mulai dari pencegahan Bapak Ibu ya, sanitasi dan lain-lainnya. Jadi mereka akan melakukan kontrak dengan perusahaan pengendali hama itu pada saat memang populasi tinggi. Jadi kalau populasinya nggak tinggi, cukup dilakukan oleh internal pest control yang ada di rumah sakit itu sendiri. Nah, jadi setiap hari menggunakan insektisida itu sama bukan konsep PHT. Nah, selanjutnya di slide ini berbicara tadi rumah sakit atau fasilitas kesehatan memang industri yang tidak ada liburnya Bapak Ibu. 24/7 operasinya. Artinya kita ada di situ, kita melihat bahwa aktivitas manusia itu keluar masuk di sana gitu ya. Dan maka kita perlu memastikan pengendalian hama terpadunya ini harus dimulai dari pencegahan yang kita terapkan sanitasinya sangat ketat. Lalu si strukturalnya harus diperbaiki, jangan sampai banyak bolong atau ada celah retakan, gitu ya. Bahkan di beberapa tempat dibuatkan penghalang fisik yang bisa menghalangi si hama bisa keluar masuk. Nah, untuk pestisida sekali lagi dibutuhkan tapi pada saat kondisi darurat, gitu ya. Karena tadi ini ada rentan kalau penggunaan pestisida. Maka baiknya tim pengendali hama internal itu dibentuk di fasilitas kesehatan dan farmasi yang dilatih tentu, dilatih diberikan pengetahuan mengenai hama dan metode-metode pengendalian yang juga dia memahami konsep pengendalian hama terpadu karena tadi hama terpadu itu bukan bawa-bawa kemana-mana tempat semprotan, tetapi dia melakukan monitoring atau inspeksi pemeriksaan secara rutin. Lalu kalau misalnya ada ketemu hama, dia melakukan pendekatan pakai fisik gitu ya. Jadi membahas dengan fisik, jadi bisa cepat responsnya. Dan tentu si tim dari pengendali hama itu tetap harus memastikan pengetahuannya terus diupdate gitu ya. Nah, program ahli hama tentu Bapak Ibu bisa melihat berbagai macam artikel yang kami buat, lalu e-book itu bisa di Bapak Ibu akses dengan leluasa untuk menambah pengetahuan. Selain kami punya program-program training berbayar lainnya. Karena pengetahuan ini penting Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang bekerja di perusahaan pengendali hama juga itu harus lebih jago lagi. Nah, karena kita melihat bahwa kadang punya sertifikat tapi tidak memiliki pemahaman yang cukup. Jadi seperti kita punya SIM tapi nggak bisa bawa kendaraan dengan baik. Nah, itu tuh seperti itu ilustrasinya Bapak Ibu. Nah, jadi pendidikan atau pelatihan ini penting karena kita jangan sampai salah
salah metode, kita tidak punya pengetahuan mengenai ini hama itu seperti apa. Nah, jadi sehari-harinya melakukan tadi inspeksi, monitoring, dan responsnya bisa cepat. Tapi kalau di suatu kondisi populasinya banyak, nah, baru kita bekerja sama dengan perusahaan pest control. Nah, perusahaan pest control tentu akan melihat dari record pestisida apa yang digunakan. Jangan sampai menimbulkan kondisi penggunaan pestisidanya yang bahan aktif sama berulang-ulang yang menyebabkan tidak manjur lagi. Hamanya bisa semakin banyak. Nah, jadi di sini kami menyampaikan bahwa pihak yang melakukan pengendalian hama di rumah sakit adalah personil yang benar-benar ahli dan terlatih. Artinya di sini mau itu tim pengendali hama internal yang ditugaskan, yang dibentuk dengan yang eksternal tentu bisa sama-sama paham sehingga dalam melakukan pengendalian hama itu sama-sama berbagi informasi mana daerah yang rentan, ini yang tidak boleh pakai pestisida, ini yang memang kadang banyak di sini gitu hama datang. Nah, itu bisa terjalin komunikasi yang baik. Bahkan tim pengendali hama internal yang memiliki pengetahuan mengenai hama bisa memberikan kampanye-kampanye tentang pengendalian hama terpadu kepada pengunjung, misalnya membuat poster-poster bagaimana membantu memastikan tidak ada sampah yang berceceran, karena kita tahu sampah itu adalah gerbang awal dari hama itu datang. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini adalah contoh Bapak Ibu success story bagaimana rumah sakit itu berhasil menjalankan IPM atau pengendalian hama terpadu dengan memiliki tim pengendali hama internal. Nah, ini adalah rumah sakit yang memang dia memfokuskan pencegahannya itu pengendalian hama itu dengan tadi sanitasinya diperketat. Lalu eksklusi itu menutup area atau akses hama. Jadi kalau ada celah retakan dibetulkan, ada yang lubang-lubang dibetulkan. Dan mereka memakai metode pengendalian non kimia karena mereka sesedikit mungkin pakai pestisida. Nah, ini bisa menurunkan lebih dari 75% dari pengurangan hama dan tentu bisa memberikan penghematan biaya secara jangka panjang. Dan tentu ini success story ini tidak bisa hanya satu pihak saja. Di sini disampaikan bahwa kesuksesan program ini adalah hasil dari kerjasama yang konsisten dari mengedukasi staf, bagaimana sama-sama berperan dalam pengendalian hama, komitmen dari tim pengendali hama yang harian, yang internal maupun yang eksternal saat dibutuhkan untuk dipanggil agar bisa bekerja sama. Nah, itu hasil dari semuanya untuk bisa mensukseskan pengendalian hama di fasilitas kesehatan. Nah, di industri juga sama gitu ya. Jadi industri meskipun contohnya tidak banyak dipublikasikan, tapi di negara maju perusahaan-perusahaan farmasi juga memiliki tim atau departemen yang khusus yang diberi tugas untuk mengendalikan hama dan pemeliharaan fasilitas. Karena di industri farmasi juga sama, tidak bisa sembarangan pest control melakukan pengendalian secara kimia. Maka difokuskan dengan tim pengendali hama internal yang tidak selalu pakai kimia pendekatannya. Bahkan tim pengendali hama internal di perusahaan farmasi harus memastikan kepatuhan dan standar regulasi supaya lingkungannya memang bebas hama karena kepentingannya agar produk obat itu bisa terjaga kualitasnya dan aman apabila dikonsumsi karena tidak ada investasi atau kontaminasi hama. Nah, untuk itu Bapak Ibu bagi industri kesehatan baik itu rumah sakit atau fasilitas lainnya serta farmasi memang sebaiknya memiliki atau membentuk tim pengendali hama internal. Kenapa? Apa benefitnya? Yang pertama pasti akan ada kemudahan dalam melakukan pengendalian dan penyesuaian sesuai lingkungannya. Jadi antara fasilitas yang satu dengan berikutnya pasti beda strategi pengendaliannya. Lalu juga akan fokus pada masalah yang spesifik, artinya antara
gangguan hama di area ruang yang satu dengan yang lain pasti berbeda. Mungkin yang di dapur adanya kecoa misalnya, tapi di tempat lain ada yang lalat. Nah, itu akan fokus ke sana. Dan benefit ketiga dengan adanya tim pengendali hama internal yang dibentuk di fasilitas kesehatan dan farmasi, tentu responnya lebih cepat. Kenapa? Karena memang tinggal di situ, bekerja di situ, gitu ya. Kalau pengendali hama internal kan disewa, datangnya pun ada beberapa waktu, tidak bisa setiap waktu. Tapi kalau tim pengendali hama internal itu bisa 24 jam di sana digilir dengan shift-shift tertentu. Artinya akan cepat, apabila ada temuan tuh bisa langsung dilakukan. Dan tim pengendali hama internal kan orang yang bekerja di sana. Jadi dia tahu di mana sih fasilitas-fasilitas yang rentan dari serangan hama, dan juga mereka punya kedekatan atau kerjasama yang bisa dibangun lebih erat karena orang di dalam itu gitu ya. Misalnya bekerja sama dengan para tim perawat dalam ini mengelola pasien agar tidak memastikan tidak ada sampah yang berceceran atau dari makanan atau minuman. Itu kita bisa bekerja sama untuk saling berkomunikasi, atau dengan tim cleaning service itu bisa. Artinya tim pengendali hama internal tidak tidak ada jarak, artinya tidak ada gap untuk komunikasi dengan departemen lainnya. Tapi kalau perusahaan pengendali hama tentu kagok karena memang pihak vendor yang disewa atau yang diminta untuk membantu yang tentunya punya keterbatasan dalam memberikan edukasi atau ajakan kepada karyawan di departemen lain. Nah, itu perbedaannya Bapak Ibu. Nah, maka kesimpulannya, penerapan program pengendalian hama terpadu ini yang profesional, baik di rumah sakit maupun di industri farmasi, ini sejatinya tidak hanya tentang melindungi pasien, staf, produk, tapi sebetulnya investasi strategis bagi pengelola rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya dalam menjaga reputasi tentu jangka panjang. Dan pendidikan untuk staf dan pembentukan unit pengendali hama internal itu sebetulnya menyiapkan juga respon yang cepat dan pengelolaan yang berkelanjutan. Karena kita mengetahui bahwa kalau reaktif saja itu bisa meningkatkan resiko investasi yang mahal. Dan kita bisa menghemat biaya pengendalian itu secara jangka panjang Bapak Ibu dengan penerapan pengendalian hama terpadu dan gabungan antara tim pengendali hama internal yang dibuat dengan yang eksternal. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu materi yang dapat disampaikan. Kita perdalam lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat Bapak Ibu ajukan. Untuk itu saya kembalikan terlebih dahulu kepada moderator Mbak Desta, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Lin, atas materi yang sangat bermanfaat, juga tentunya menambah wawasan atau insight ya bagi kita mengenai hama dan mengenai pentingnya nih pengendalian hama secara terpadu, terlebih dalam tema hari ini yaitu di industri di rumah sakit seperti itu ya. Bapak Ibu sekalian, kita telah menyelesaikan sesi pertama, yaitu sesi pemaparan materi yang tadi telah disampaikan oleh Dr. Lin. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Seperti itu, sembari menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu masuk. Pada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, persilahkan untuk mengetik pertanyaannya di kolom chat. Dan sembari menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu masuk, izinkan dari tim admin ahli Hama untuk menayangkan video testimoni dari peserta yang telah mengikuti kelas training dari IPMM.